Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Penonton Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sisingji Jiwa Sun Wukong atau The Great episode 454 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Raja Agung pun kini telah keluar menjadi pemenangnya. Ia saat ini telah berhasil membunuh naga gulong. Karena pada pertempuran kali ini, naga gulong kekuatannya memang sudah melemah karena esensi jiwanya telah ia berikan kepada putrinya di zaman dahulu. Dan sebagian lagi ia berikan untuk menyelamatkan Yi Wanji. Dan terlihat kepala raksasa naga dari naga gulong terhempas dan tergeletak di tanah. Raja Agung pun dengan bangganya berdiri di atas kepala itu sambil mengangkat tangannya agar para naga tahu kalau dia benar-benar telah berhasil membunuh leluhur tertinggi para naga. Dan kini para naga pun tampak ketakutan. Mereka seakan tak percaya bahwa leluhur terkuatnya kali ini benar-benar telah dibunuh oleh Raja Agung di depan mata mereka semua. Dan setelah peristiwa itu, Aubing pun mengumpulkan seluruh Raja Naga untuk rapat besar membicarakan hal ini. Mereka sedang membuat keputusan apakah klan naga akan mengikuti era baru kebangkitan ataukah melawannya. Dan kini terjadi perdebatan di antara para Raja Naga. Kebanyakan dari mereka setuju saja untuk bergabung dengan era kebangkitan karena isi dari hukum agung tidak terlalu buruk dan juga leluhur naga mereka sudah tidak ada. Akan tetapi Aoling pun di situ tak setuju. Dia bersikeras untuk menjaga marwah bangsa naga dan tidak tunduk kepada siapapun. Karena ia juga mencium kesesatan dan kejahatan dari sekte kebangkitan itu. Hingga akhirnya kebanyakan dari Raja Naga pun kini mengangkat tangannya, tanda bahwa mereka setuju untuk bergabung dengan era kebangkitan. Dan keesokan harinya Aubing pun bersama dengan beberapa pengawal berjalan dengan membawa gulungan dari keputusan para Raja Naga. Dan ternyata saat ini Aubing mempersembahkan gulungan-gulungan itu kepada Hakim Pembuluh Darah. Dan sekaligus ini menandakan bahwa mulai saat ini seluruh bangsa naga telah resmi bergabung bersama era kebangkitan. Hakim Pembuluh Darah pun tersenyum menerima gulungan dari Aubing dan ia berkata, "Bagus, akhirnya keputusan kalian sangat tepat. Selamat bergabung bersama kami." Aubing yang berlutut pun menjawab, "Hakim, tolong bantu kami." Di istana naga yang lain, mereka yang tidak mau untuk bergabung dengan era kebangkitan, mereka pun mau tidak mau harus pergi dari Perserikatan Bangsa Naga. Dan kini mereka harus mengungsi ke tempat yang jauh. Dan Aoling di situ menjadi orang yang membantu jalannya pengungsian itu. Tapi di sisi lain, perubahan yang dibawa oleh era kebangkitan itu mendapatkan respon yang positif dari sebagian besar rakyat naga. Beberapa dari mereka mengatakan kalau hidup mereka saat ini menjadi jauh lebih baik. Dan salah seorang lagi juga setuju atas perkataan temannya itu. Setiap waktu, setiap saat, kehidupan mereka kini diawasi oleh para mata dajjal. Mereka semua harus taat dengan aturan hukum agung. Akan tetapi, mereka juga diberi dukungan fasilitas yang memadai dari hukum agung. Hal itu dilakukan agar rakyat naga semakin bertambah kepercayaan mereka kepada Raja Agung. Kepercayaan dari para naga itu kemudian diubah menjadi sebuah energi. Setiap energi dari seseorang akan disalurkan kepada mata dajjal. Dan dari situ maka akan diteruskan ke satu titik. Dan jutaan kepercayaan-kepercayaan dari seluruh manusia pun kini membentuk sebuah bola hitam yang sangat besar, yang saat ini berada tepat di atas Raja Agung. Raja Agung pun kini sedang duduk dengan tenang dan berkonsentrasi penuh untuk menyerap seluruh kekuatan dari kepercayaan para manusia itu. Bola hitam itu kini terus dialiri oleh energi kepercayaan yang sangat banyak dari seluruh penjuru dunia, di mana saat ini Raja Agung sedang berada di puncak suatu bangunan khusus yang berdiri di tempat yang sepi di tengah hutan. Penyerapan itu membuat Raja Agung terbayang orang-orang yang percaya dan yakin pada hukum agung yang kini kepercayaan-kepercayaan mereka menjadi energi yang diserap olehnya. Raja Agung pun terus fokus dan berkonsentrasi untuk menyerap semua energi itu. Bayangan-bayangan orang yang percaya kepada Raja Agung pun terus saja bermunculan. "Ayo semua maksulah," ucap Raja Agung sambil masih terus berkonsentrasi. Dan deret-deret, energi yang mengalir ke tubuh Raja Agung pun semakin banyak, membuat tubuhnya pun bergetar. Ia pun dengan sekuat tenaga menahan tubuhnya. "Bola hitam ini sangat besar dan penuh," ucapnya. Dan tiba-tiba saja Raja Agung pun tak kuat lagi menahan energi yang sangat besar dari bola hitam itu.
Aliran energinya pun kini putus. Raja Agung pun langsung ngos-ngosan dan tubuhnya pun dipenuhi oleh asap bekas pembakaran energi tadi. Raja Agung pun kini membuka matanya dan ia merasa tubuhnya sangat lelah. Dalam hati ia berkata, "Tidak, energi yang berkumpul ini terlalu besar. Tubuh baruku ini tidak mampu menampungnya. Bisakah tubuh baruku ini menyerap semua energi yang besar ini? Energi yang membentuk bola hitam ini masih banyak, tapi aku benar-benar tak bisa menyerap lagi. Dan jika tidak segera terserap, sisa energi yang membentuk bola ini menghilang. Percuma saja jika energi kepercayaan ini sudah berkumpul banyak, tapi aku tidak bisa menyerap semuanya." Raja Agung pun kini merasa kecewa. Perjuangannya yang panjang sejak di dasar jurang neraka kini tidak bisa seperti yang ia harapkan. Ia pun kini bertekad untuk mencoba lagi, karena Raja Agung sangat terobsesi untuk menjadi lebih kuat. Dan tiba-tiba saja si Nyonya tanpa wajah pun datang dan berkata, "Ketua, tolong jangan bekerja terlalu lelah. Bagi kami, kehebatan Raja sudah sangat luar biasa. Lagi pula, waktu untuk mendapatkan tubuh fisik Anda juga sangatlah singkat. Setelah 10 tahun lagi, Anda dan alam akan sepenuhnya bisa beradaptasi." Raja Agung pun lalu menjawab, "Hei Nyonya tanpa wajah, aku akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Musuh tidak akan menunggu. Kita sudah lama mengambil alih bangsa naga. Apakah ada berita tentang para naga yang tak mau tunduk dan mengasingkan diri itu?" Si Nyonya pun lalu mengatakan kalau dia sudah memerintahkan para manusia naga untuk pergi memburu mereka, dan ia yakin dia akan segera membereskannya. Raja Agung pun menyahut, "Wow, aku benar-benar tidak tahu mengapa mereka nekat berbuat seperti ini." Si Nyonya pun lalu berkata lagi, "Meskipun Tuan mempunyai niat baik, tapi tidak semua di dunia ini bisa mengerti. Sebagian dari mereka hanya ingin tinggal di zona aman sendiri dan tidak mau keluar. Mungkin mereka membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Percayalah, pada akhirnya mereka akan melakukannya dan mengerti semua ini." Kepercayaan dari kelompok etnik manusia dan naga sudah hampir setengahnya. Ini merupakan hasil yang sangat bagus, Tuan. Akan tetapi Raja Agung pun berkata, "Tidak cukup. Aku ingin nilai kepercayaan naik 10% lagi. Setiap orang memiliki bagian masing-masing di dunia yang sempurna ini, dan mereka wajib menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di dunia ini." Dan tiba-tiba saja Nyonya tanpa wajah pun berkata, "Ketua memang terlalu bekerja keras demi dunia ini. Terus kapan mau melakukan sesuatu untuk diri sendiri?" Raja Agung pun terkejut dengan perkataan dari si Nyonya, karena Nyonya pun tiba-tiba melepas tali bajunya, sehingga bajunya pun kini terlepas dan jatuh di tanah. Ia di situ lanjut berkata, "Ketua, memang tidak mudah mendapatkan tubuh yang muda dan kuat. Darah dalam tubuh barumu itu pasti dipenuhi rasa yang panas seperti panasnya matahari, dan mungkin saja itu bisa membakarmu." Raja Agung pun kini jadi keringetan dan berkata, "Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan?" Si Nyonya yang kini terlihat hanya memakai baju dalamnya yang seksi, ia lalu mendekat kepada Raja Agung dan memegang tangan Raja Agung sambil berkata, "Biarkan aku membantumu. Ketua, aku bisa membantumu untuk bersenang-senang." Raja Agung pun jadi tegang dan tambah keringetan, tapi si Nyonya pun terus saja menggodanya. Dan kini ia pun membaringkan tubuhnya sambil berkata, "Kita semua telah menderita di ruang hampa di bawah neraka, khususnya kamu." Si Nyonya pun terus saja menggoda dan mengajak Raja Agung untuk kikuk-kikuk, guys. Dan ia kini menarik tubuh Raja Agung sehingga tubuh Raja Agung pun berada di atas tubuh si Nyonya. Si Nyonya pun memejamkan matanya dan memasang muka yang pasrah agar Raja Agung semakin bergairah. "Kamu terlalu lama menderita. Biarkan murid ini membantu meringankan beban Anda," ucapnya. Raja Agung pun menatap wajah sange Nyonya tanpa wajah itu dan berkata, "Benarkah?" Dan tiba-tiba saja mak duar. Tak disangka bukannya Raja Agung bernafsu untuk gituan, tapi ia malah memukul wajah si Nyonya dengan sangat keras. Sampai-sampai si Nyonya pun mengeluarkan darah yang sangat banyak. "Ketua," ucapnya kaget. Raja Agung yang emosi itu pun lalu berkata, "Tak tahu malu. Kamu pikir kau bisa merayuku untuk menjatuhkanku, ha? Apa tujuanmu?" Si Nyonya yang kesakitan dan ketakutan itu pun langsung berteriak minta maaf kepada Raja Agung. Raja Agung pun lanjut berteriak, "Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, tapi kenapa kau masih tidak mengerti diriku? Aku selalu menuntut orang lain dan minta lebih banyak. Maka dari itu, aku pertama kali harus memberi contoh untuk diriku sendiri. Apa kau mendengarku? Jadikan dirimu sebagai contoh."
Kau bertindak sembarangan. Ya, aku membaca keinginan palsumu. Kamu mengerti? Si nyonya pun semakin ketakutan dan terus berteriak minta maaf. Tapi Raja Agung pun tak mempedulikannya dan ia berkata lagi, "Hei, wanita tanpa wajah, kamu membuatku kecewa. Apakah kebangkitanmu ini membuatmu benar-benar bertobat? Ingatlah, masa lalumu sangat menyedihkan. Tapi aku percaya dan yakin kamu bisa berubah. Tapi ternyata, apakah selama ini kamu bohong?" Teriak Raja Agung yang semakin emosi. Dan ia pun semakin menekan wajah si nyonya dengan jarinya. Tanpa ampun, Raja Agung pun terus menekan wajah itu. Ia lanjut berkata, "Aku tahu, wajah ini membuatmu tidak bisa melupakan masa lalu. Dan krek, akan kusobek. Apa gunanya wajah ini?" teriak Raja Agung. Dan mawek. Tanpa ampun Raja Agung pun menarik dan mengambil wajah dari si nyonya. Wajah itu pun kini robek dan melayang di udara. Cerita kemudian flashback menceritakan masa lalu Nyonya tanpa wajah yang begitu kelam. Nyonya tanpa wajah merupakan putri dari keluarga bangsawan yang kaya dan penuh dengan kemewahan. Namun suatu hari terjadilah sebuah musibah yang menimpa keluarganya. Kebakaran hebat melahap tempat tinggal dari si nyonya. Hal itu membuat semua anggota keluarga di dalam rumah itu ikut hangus terbakar. Tapi tiba-tiba saja si nyonya tanpa wajah kecil ternyata belum mati. Walaupun dia terbakar hidup-hidup dengan luka yang sangat parah, ia masih bisa bangkit berdiri dan tak merasakan sakit di badannya. Tapi meskipun begitu, si nyonya kecil tetap saja seorang anak kecil. Dia pun merasa ketakutan karena saat ini ia hidup seorang diri dan tak mempunyai keluarga satupun lagi. Hingga akhirnya ada seorang ibu dan satu anaknya yang melihat kejadian itu. Ibu itu pun menjadi iba. Ia lalu mengajak si nyonya kecil untuk hidup bersama dengannya. "Ikutlah denganku, anak malang," ucap ibu itu saat itu. Bekas kebakaran saat itu membuat wajah si nyonya menjadi hitam dan tak mempunyai rambut. Hari-hari telah ia lewati bersama dengan keluarga ibu itu. Terlihat si nyonya kecil pun sedang menonton ibu itu bermain yang sedang mengajak putrinya bermain layangan. Si nyonya kecil pun menjadi iri. Ia merasa nasibnya tak seberuntung putri dari ibu itu. Semakin hari, si nyonya kecil pun semakin merasa menderita. Ia tak terima dengan takdir yang menimpanya. Walaupun ia saat ini diajak hidup bersama oleh ibu itu, tapi si nyonya kecil merasa kalau ibu itu selalu memperhatikan anak kandungnya dan tak terlalu peduli dengannya. Ia pun juga iri dengan putri dari ibunya itu yang mempunyai wajah cantik putih dengan rambut yang lebat. Hingga pada akhirnya, si nyonya kecil pun mempunyai niat yang jahat. Ia ingin merebut semua yang dimiliki oleh putri dari ibu itu. Dia merasa dunia ini tidak adil. Dan jika dunia telah mengecewakannya, bukankah putri dari ibu itu juga berhak mendapatkan penderitaan itu? Dan tak disangka, nafsu iblis telah membutakannya. Terlihat kini ia telah memegang pisau yang dipenuhi oleh darah. Dan ternyata saat ini, si nyonya kecil telah membunuh putri kandung dari ibu yang merawatnya dan mengambil wajahnya. Wajah itu pun coba ia tempelkan ke wajah buruknya. Jelas saja hal itu membuat ibu itu pun sangat kaget dengan apa yang dilakukan si nyonya kecil itu. Dan tanpa merasa berdosa, si nyonya kecil pun tersenyum dan berkata, "Jangan takut, ibu angkatku. Tidak apa-apa, lihatlah wajahku. Bukankah sama persis dengannya? Tenang saja ibu, aku akan terus berbakti kepadamu melebihi dia. Tolong lakukan hal yang sama kepadaku dan sayangilah aku ya." Dan tak berlangsung lama, ibu angkat si nyonya kecil pun meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, si nyonya kecil pun kini sudah tumbuh sebagai wanita dewasa. Dan dengan kecantikan palsunya, ia kemudian mendapatkan dan menikah dengan pria kaya dan mempunyai anak. Tapi tak berlangsung lama, si nyonya pun secara diam-diam membunuh suaminya. Dan saat ini ia hidup sendiri dengan harta warisan yang sangat banyak. Si nyonya sangat terobsesi dengan kecantikan. Terlihat saat ini dia berjalan menaiki tangga. Tampak juga jahitan di lehernya yang menunjukkan bahwa wajah yang menempel di wajahnya adalah wajah pasangan. Selama beberapa tahun ini, si nyonya telah mengambil wajah dari banyak orang dan ia tak pernah puas dengan wajah yang didapatnya. Dan hari ini, tampaknya ia menemukan wajah yang tampaknya sangat cocok dengan yang diinginkannya. Ia pun tampak mengelus wajah barunya dan berkata, "Wajah ini benar-benar mempesona. Dengan wajah ini, aku benar-benar terlihat sangat muda seperti umur 21 tahun. Dan kini ia pun duduk di depan cermin. Ia mulai menghias wajahnya dengan lipstik yang bermerek. Ia pun tampak menikmati setiap olesan lipstiknya di depan cermin. Ia pun di situ memuji dirinya.
karena wajahnya saat ini benar-benar sangat cantik. Bahkan ini adalah wajah yang tercantik selama ini. Dan terlihat di sampingnya ada seorang bayi yang dengan wajah pasangan. Bahkan di dinding kamarnya dipenuhi dengan koleksi wajah dari berbagai wajah wanita yang telah ia ambil. Beberapa wajah yang terpajang di dinding di situ tampak seperti masih hidup. Wajah-wajah itu terlihat sangat sedih. Terdengar sayup-sayup mereka berkata, "Nona, biarkan aku pergi ke tubuh kami." Hingga suatu saat, tindak pembunuhan dan pencurian wajah yang terakhir ini menyebabkan beberapa warga pun sangat marah. Seperti pepatah mengatakan, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya pasti akan tercium juga. Para warga pun dengan sangat emosi langsung membakar rumah si Nyonya. Mereka pun berteriak-teriak dan marah-marah dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh si Nyonya yang saat ini sudah viral. "Bakar dia hidup-hidup!" teriak mereka. Si Nyonya pun dengan tenang ia masih berhias diri di depan cermin. Ia pun tak takut mati. Bahkan ia terlihat sangat menikmati akhir hidupnya dengan sibuk berhias diri. Dan kini, hingga akhirnya si Nyonya pun mati. Jiwanya pun kini jatuh ke dalam jurang neraka yang paling dalam karena dosa-dosa besar yang telah ia lakukan. Di dasar jurang itu, si Nyonya pun berkata, "Apakah ini pembalasan? Sangat membosankan." Si Nyonya tanpa wajah pun melihat ada beberapa jiwa yang tersiksa yang telah menjadi batu. Dan ternyata di tanah luas di jurang paling bawah neraka itu ada banyak sekali jiwa-jiwa yang tersiksa yang berperilaku dengan sangat aneh sesuai dengan dosa-dosanya di dunia, dan saat ini sudah menjadi batu. Dan tiba-tiba saja si Nyonya pun dikejutkan sesuatu. Ia pun kini melihat rombongan manusia yang berjalan dari kejauhan. Mereka pun berbondong-bondong berjalan mendekat ke arah si Nyonya. Jelas saja hal itu membuat si Nyonya keheranan dan berkata, "Hei kalian, apa yang kalian lakukan?" Para jiwa-jiwa yang tersesat yang mirip zombie itu pun tak mempedulikan si Nyonya. Dan tiba-tiba saja dari tengah-tengah rombongan para zombie itu ada seorang yang berkata, "Mereka sedang berjalan. Mereka terus berjalan tanpa istirahat dan tidak ada jeda dan tanpa akhir." Orang yang berbicara itu seluruh tubuhnya hitam dengan aura yang hitam dan berkobar-kobar. Dan seperti kita tahu bahwa itu adalah jiwa dari Raja Agung, ia pun lanjut berkata, "Berjalan adalah satu-satunya cara kamu menopang tubuhmu sendiri di tempat ini. Aku adalah pemimpin tertinggi di sini. Aku adalah orang yang pertama kali mati dan jatuh di jurang kehampaan ini. Kamu harus mempercayai dan mendengarkanku karena kau tidak punya pilihan lagi di sini. Di jurang ketiadaan ini, kamu tidak memiliki apapun. Jika kau membangun rumah, itu akan runtuh dalam sekejap. Bahkan jika rumah itu dari batu, begitu kamu mengambil batu itu akan langsung musnah. Siapa dan apa statusmu di dunia? Di sini kamu bukan siapa-siapa. Dan jika kamu hanya diam saja, kamu akan segera membatu. Kau akan menetap di tempat yang sama selamanya. Kau akan merasakan kesakitan, penderitaan selama 1000 tahun, 10.000 tahun, bahkan untuk selamanya. Jadi kamu harus bergerak terus-menerus. Kita semua harus menjaga tubuh kita dengan terus berjalan." Nyonya tanpa wajah pun heran dan berkata, "Berjalan tanpa tujuan, sampai kapan akan melakukan seperti ini?" Raja Agung pun menjawab, "Betul, tapi aku yakin di depan ada harapan. Dan pada saat itu kita bisa berhenti untuk selamanya. Semua pilihan ada padamu." Raja Agung pun lalu segera mengajak kelompok para jiwa pendosa itu segera meneruskan perjalanannya lagi. "Pertahankan teman-teman, ayo jangan berhenti," ucapnya. Para jiwa-jiwa pendosa itu pun segera bergerak dan mulai berjalan kembali. Begitulah Raja Agung menyelamatkan si Nyonya tanpa wajah itu. Dan hanya Raja Agung lah yang tahu penyelesaian masalah di tempat kehampaan itu. Semua orang pun menjadi pengikut yang setia Raja Agung. Mereka terus mengikuti kemana Raja Agung berjalan, karena disitulah harapan itu ada. Si Nyonya pun kini mulai ikut berjalan dan mengikuti rombongan itu. Si Nyonya pun berusaha untuk selalu berjalan di dekat Raja Agung. Di mana Raja Agung menunjuk, dia akan segera mematuhinya. Nyonya tanpa wajah pun bertekad untuk mengabdi kepada Raja Agung dengan baik. Hingga akhirnya ia pun terpilih menjadi salah satu pasukan penting kebangkitan bersama dengan hakim pembuluh darah dan penjaga besi. Dan termasuk hari ini, apa yang dilakukan si Nyonya adalah agar dia bisa menjadi orang yang paling dekat dengan Raja Agung. Akan tetapi rayuan dari si Nyonya tanpa wajah itu membuat Raja Agung malah menjadi murka. Raja Agung pun lalu menghancurkan wajah dari wanita penggoda itu dan ia berkata, "Wajah ini tak akan ada lagi.
kau jangan macam-macam. Si nyonya pun menutupi wajahnya dan berkata, aku tahu, aku sangat menyesal. Si nyonya yang sangat ketakutan itu pun segera mengambil bajunya. Ia pun dengan cepat segera kabur dari hadapan Raja Agung sambil berkata, Ketua Agung, Anda telah melakukan semua ini demi kebaikan murid ini. Hamba sangat senang dan bersyukur. Ia pun segera cepat-cepat untuk pergi dan turun meninggalkan Raja Agung. Dan saat menuruni tangga, si nyonya pun terkejut karena ia tak sengaja berpapasan dengan penjaga besi. Penjaga besi pun lalu berkata kepada si nyonya, Uyan, kamu seharusnya mendengarkan saranku sejak awal. Si nyonya pun balas berkata, mengapa kau terlalu peduli padaku? Penjaga besi pun berkata, tidak, aku tidak tahan melihatmu terluka seperti ini. Ketua Agung sangat mencintai kesempurnaan dunia ini. Kamu tidak akan bisa merayunya. Kamu membutuhkan cinta. Mengapa kau tidak memikirkannya yang lain saja? Misalnya, si nyonya tanpa wajah pun lalu beranjak pergi sambil berkata, kamu terlalu berkhayal. Penjaga besi pun hanya bisa menoleh dan melihat kepergian Wuyan. Dan ia sedikit merasa patah hati. Ia pun lalu berjalan ke hadapan Raja Agung. Melihat kedatangan penjaga besi, Raja Agung pun langsung berkata, kamu, Wuyan, dan Hakim Pembuluh Darah adalah tangan kanan dan kiriku yang paling kuandalkan. Pada saat yang sama, aku juga memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Pertapa penjaga besi, apa menurutmu aku terlalu kasar? Penjaga besi pun lalu menjawab, apa yang dilakukan ketua pasti punya alasan sendiri. Ketua Agung selamanya pasti benar. Raja Agung lanjut berkata, Pertapa, kamu adalah orangku yang terbaik. Jika semua orang sepertimu, percayalah padaku dan jangan ragu lagi. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Akan tetapi sayangnya, di dunia ini masih ada kelompok yang liar. Pertapa besi pun lalu menyahut, apakah yang dimaksud ketua adalah klan Asura? Dan dengan tatapan serius, Raja Agung pun menjawab, ya, si Raja Gila Rahu. Kelompok mereka lumayan liar dan tak terkendali. Saatnya memberikan sanksi kepada mereka. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channelnya agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.